Ibu Mary Hapni telah bergabung dengan SCC Wilayah Barat sebagai psikolog eksternal seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Yanti sejak tahun 2020. Tadi kita sudah menyaksikan video dari SCC. Sempat disampaikan masalah hidup pasti ada. Jangan merasa sendirian. Ayo semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Terkadang kita sebagai pegawai merasa lelah, apalagi ibu-ibu. Jangan pernah kita memendam emosi. Maka dari itu, support system dapat membantu kesehatan mental kita. Sesegar minum es jeruk, sharing time yuk. Mari kita sambut Ibu Mary Hapni yang akan memaparkan pentingnya peran support system dalam menjaga kesehatan mental. Ibu Mary Hapni, kita persilahkan, Bu. Terima kasih untuk Mbak Merta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, salam hormat saya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Ibu Palupi yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk semua pejabat struktural yang hadir dalam kegiatan sharing time kita kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang cukup cerah untuk di lokasi kami, kita bisa mengadakan kegiatan sharing time, dan harapannya tema kali ini bisa membantu bagi para audiens semua yang ikut bergabung pada pagi hari ini. Kita hanya sharing time yang santai dan tidak terlalu serius ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk lebih menyegarkan ya sharing time kita kali ini, kami akan memutarkan sekilas tentang video yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang support system. Once there was little boy. Everyone in his class thought that he was one of dumbest boy in his class. His grade were so less that he himself thought same. And his report card showed his poor progress. His mother knew that her boy was not reaching his full potential at school. So she set 3 rules for him to follow. 1. He would be allowed to watch only 2 pre-selected TV shows per week. 2. He had to finish his homework before he could watch any TV or play outside. 3. He had to read 2 books from library each week and write a book report on each of them. Kid was disagreed at these new rules, but mother stood firm. The boy couldn't think of disobeying his mother, so he had to follow those rules. Before long he saw the fruits of his labor, when he was the only one who knew an answer to a question the teacher asked the class. All his classmates and teachers were surprised that a boy who used to get lowest score was now able to correctly answer such hard questions. Boy was surprised himself and realized that his knowledge came from books he was reading every day. He began to summarize that if he could learn just a few facts from books at the library, he could learn anything. Mother knew what his boy was capable and decided not to settle for less and gave him a structured way that he could do it. Boy continued on his path of growth. Boy, who was thought to be dumbest kid of class, became a world-famous surgeon. That boy was Benjamin Carson, who is now a famous and renowned neurosurgeon, author and politician. In life, you see, everyone has capability. One just need to believe in it and follow a disciplined way to utilize that capability. So always believe in your abilities. Itu sekilas video sebagai pembuka kegiatan sharing time kita hari ini ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke acara tema intinya, saya mau nanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira untuk pagi ini
Bagaimanakah suasana hati Bapak Ibu sekalian? Bisa dipilih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kondisinya saat ini sedang dalam kondisi yang bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu, boleh dipilih yang mana suasana hati Bapak Ibu semuanya. Next. Oke. Bagaimana kondisi Bapak Ibu hari ini? Bapak Ibu mau pilih yang mana? Silakan, boleh Ibu Bapak nggak bisa bicara langsung, bisa melalui chat. Mulailah untuk bisa mengungkapkan diri Bapak Ibu semua. Nah, sudah ada yang ngomong lagi smile. Jangan pernah merasa lemah pada saat kita mengungkapkan apa yang kita rasakan hari ini. Ada yang lagi pusing, ada yang lagi sedih, galau. Iya, karena ini berkaitan dengan bulan hari Minggu terakhir ya. Bu Erta ya. Dalam artian minggu-minggu terakhir ini mungkin banyak yang sedih ya Bapak Ibu. Itu dia. Ya, responnya luar biasa. Berbagai macam. Lanjut, masih ada yang memberikan tanggapannya. Kondisi hari, ada yang lagi marah. Wow, marah kenapa ya Bapak Ibu? Yang penting anaknya nggak ada yang bandel hari ini. Tetap baik budi, pergi sekolah, pergi ke kampus, nggak belok jalan ke kampusnya atau ke sekolahnya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah memberi tanggapan. Kenapa saya buka? Dengan terus, boleh Bapak Ibu terus berikan tanggapan bagaimana kondisi Bapak Ibu hari ini. Kenapa saya mulai dengan bagaimana kondisi Bapak Ibu hari ini? Karena banyak di antara kita yang tidak berani mengakui kondisi kita hari ini, kemarin, dan ke depannya nantinya. Ya, kenapa? Karena ada anggapan dalam pikiran kita pada saat kita mengatakan, saya sedang susah, saya sedang kesal. Itu bukan menunjukkan kita dalam kondisi lemah, Bapak Ibu. Ya, artinya kondisi marah, kesal, sedih, itu adalah manusiawi sekali. Semua orang wajar merasakan hal yang demikian. Dan bukan ada statement mengatakan bahwa kita mengatakan kita susah, kita galau, kita marah, kita sedih, berarti kita lemah. Tidak. Itulah manusia. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi yang tidak stabil, disitulah perlunya support system Bapak Ibu sekalian. Makanya tema kali ini kami mengangkat dengan tema tentang support system. Istilah support system bukan hal yang baru Bapak Ibu kan? Semua sudah familiar dengan istilah support system. Ya, di sekeliling kita banyak orang-orang yang cukup memahami siapa diri kita. Kita butuh orang-orang yang memberikan dukungan penuh kepada kita. Dan hidup ini saling memberi dan saling menerima. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Palupi bahwa kita ini bukan makhluk individual, ya kan Mbak Merta? Benar, Bu. Kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh dukungan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Itu artinya kita manusia yang normal. Jadi pada saat kita butuh dukungan orang-orang di sekitar kita, jangan pernah malu. Dukungan itu banyak sekali. Dan ini salah satu yang diberikan kepada ICC. ICC juga termasuk support system loh. Hebat dah BPK ini. Hebat ya Bu, BPK punya ICC. Kita boleh konseling kapan saja. Betul. Banyak sekali support system yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita memiliki sekumpulan orang-orang yang bisa memberikan dukungan penuh kepada kita, kemudian mau mendengarkan keluh kesah kita, dan juga menguatkan mental kita, itulah yang merupakan support system bagi kita. Apa sajakah, siapa sajakah orang-orang atau komunitas yang bisa dianggap sebagai support system? Yang pertama sekali, bagi kebanyakan orang, itu salah satunya yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan support system yang pertama sekali
yang memberikan dukungan penuh kepada kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Keluarga. Betul nggak keluarga? Apa benar keluarga yang jadi support system Bapak Ibu? Bisa saja enggak. Kalau dulu waktu kecil-kecil sudah pasti keluarga. Karena kita tidak akan bisa makan sendiri, tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh bantuan. Orang terdekat yang pertama sekali lingkungan sosial yang kita kenal adalah keluarga. Waktu kecil. Tapi menginjak di saat kita sudah dewasa, siapa ya? Apa betul saat ini masih keluarga yang menjadi support system kita? Kebanyakan memang iya, saya katakan kebanyakan. Tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa keluarga tidak menjadi support system bagiku. Bapak Ibu bisa telaah sendiri, evaluasi diri Bapak Ibu. Benar nggak keluarga sebagai support system kita? Padahal kalau dikaji dari awal, keluarga lah yang paling tahu, paling kenal siapa kita, karakter kita, personality kita. Keluarga memang yang paling tahu. Ya. Kemudian siapa lagi ya yang bisa jadi support system kita? Nah, ini mungkin Bapak Ibu setelah mengenal keluarga, mulai besar, mulai bermain di luaran, mulai kenal teman, maka beralihlah support system kepada keluarga. Kepada teman dan sahabat. Awalnya keluarga ya kan Mbak Meta? Kayak lagu itu loh Bu, persahabatan bagai kepompong. Kok sampai ada lagu gitu ya Bu ya? Itulah artinya kenapa? Karena sahabat memang seperti kepompong, tidak bisa terlepas. Kita butuh teman, kita butuh orang-orang yang memahami kita, bukan hanya keluarga kita saja. Karena pada saat usia remaja, itu ada keinginan untuk konform, diterima di lingkungan komunitasnya, yang satu frekuensi sama dia. Nah, sahabat inilah tempat curhat-curhatan, apa yang dirasakan, tempat berkeluh kesah, sahabat. Nah, kemudian siapa lagi selanjutnya? Yang lain. Bagi yang sudah punya pasangan, tentu saja pasangan. Mbak Merta pasangannya mendukung tidak nih sebagai pegawai BPK? Sangat mendukung Bu. Kalau nggak mungkin sampai di sini. Sampai di sini. Sampai berapa tahun sebagai pegawai BPK? Iya Bu, dan juga sampai di Medan ini Bu. Asik, iya. Pasangan. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum punya pasangan, nggak usah sedih, ya. Nanti akan datang dengan sendirinya pada waktunya sudah tepat, pasangan itu akan datang. Tempat kita berkeluh kesah, tempat kita berbagi cerita, tempat kita bertopang kepada dia. Ya, pasanganlah yang paling memahami kita. Ya, dan dalam artian dia akan memberikan dukungan penuh kepada kita sehingga kita bisa safety dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya siapa lagi ya yang jadi support system kita? Nah, ini atasan. Kok bisa atasan jadi support system? Kalau nggak jadi support system belum tentu ya kan Mbak Merta ini bisa safety, bisa nyaman kalau atasannya tidak memberikan dukungan. Suami istri di sini ya Mbak? Iya Bu. Suami istri di sini. Oke, apalagi atasan mendukung luar biasa. Bapak Ibu merasakan juga ya, kalau atasan bisa sebagai support system bagi Bapak Ibu. Kinerja Bapak Ibu dihargai, apa yang Ibu lakukan, keluh kesah Ibu didengarkan. Wah, asik sekali kalau punya atasannya seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan para atasan yang ada di kantor BPK ini cukup care dan betul-betul menjadi support system bagi semua pegawainya. Ya, itu harapan kita semua. Mudah-mudahan begitu adanya. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendalami lebih lanjut ya. Sebenarnya support system itu bisa dalam bentuk apa aja ya? Banyak bentuk-bentuknya, tipe-tipenya. Kita akan bahas satu persatu dulu.
Yang pertama sekali, tipe support system itu adalah dalam bentuk dukungan emosional. Nah, pada saat tadi ini, Bapak Ibu kan saya katakan, Bapak Ibu, bagaimana pagi hari ini kondisinya? Nah, semuanya berespon dengan emotikon yang ditampilkan. Berarti Bapak Ibu sudah berani mengungkapkan perasaan di hari ini. Itu suatu kemajuan dan tidak perlu merasa malu dan merasa bahwa diri kita rendah pada saat kita katakan bagaimana suasana hati kita hari ini. Pada saat kita katakan, aku ini lagi susah. Di saat itulah orang-orang di sekitar kita menunjukkan dukungan emosionalnya. Kalau ada di antara teman kita yang sakit, masuk ke rumah sakit, kayak kemarin kita besuk ya. Iya, Oh ya kan, Mbak Meta siapa ya? keluarga dokter. Oh iya, keluarga dokter di klinik. Ah, kunjungan, visit, melihat keluarga anggota pegawai yang sakit itu termasuk dukungan emosional. Menyemangati ya Bu ya. Iya, itu dia. Artinya apa? Tidak sendiri kita menghadapi permasalahan ini. Kayak video tadi yang baru di-share sama PPKCC Pusat. Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, banyak orang-orang yang sangat menyayangi Bapak Ibu. Percayalah itu. Dukungan emosional membuat Bapak Ibu menjadi lebih kuat menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Selanjutnya apalagi ya bentuk tipe support system itu? Dukungan penghargaan. Sebenarnya ini kesannya sepele, tapi itu dampaknya luar biasa. Oh hebat, Mbak Merta hebat hari ini, kinerjanya bagus, jadi MC-nya luar biasa. Nah, ucapan seperti itu saja sudah bentuk penghargaan. Dukungan membuat orang-orang yang mendapatkan dukungan yang diharapkan dan yang dibutuhkannya saat itu menjadi lebih percaya diri, menjadi bangkit. Awalnya dia lemah, awalnya dia tidak semangat, dengan ada dukungan dari support system, jadinya tambah bersemangat. Ya, dalam artian penghargaan, selamat ya, kamu jadi juara. Selamat ya, dapat penghargaan. Ada sebuah instansi yang dalam bentuk kuliner itu ya, kadangkala Bapak Ibu mungkin pernah lihat, ditampilkan di dinding kantor pada saat kita masuk, itu ada karyawan berprestasi pada tahun ini, semester ini, ditampilkan gambarnya. Itu sudah dalam bentuk penghargaan yang diberikan. Akhirnya memacu pegawai-pegawai lain untuk bisa bangkit. Selanjutnya, tipe yang berikutnya adalah dukungan instrumental. Nah, ini dalam bentuk apa ya? Tidak bisa dalam bentuk bantuan, apakah finansial, atau dalam bentuk yang lain. Kita bantu dia, kewalahan ini ngerjain tugasnya. Nah, misalnya nih, tadi katanya ibu-ibu bekerja, kerepotan, mana ngurus anak ya kan Bapak Ibu, kerjaan kantor juga menuntut deadline yang segera, belum lagi tugas rumah tangga yang tidak bisa dipending, urusan anak. Nah, dukungan support system ini artinya apa? Dibantu ngerjain, bantu, mama bisanya apa ya? Atau bapak bantunya apa? Ayo bantu suapin anak, atau antarkan anak, antar jemput anak sekolah. Itu terbantu sekali ya Mbak Marta. Kalau kita sangat Bu, apalagi kalau suami istri bekerja dan sudah memiliki anak, itu harus ada kerjasama di antara suami istri agar dalam perkembangan anaknya juga dapat, juga dalam pekerjaannya juga saling dapat mensupport. Nah, itu dia. Berarti kinerja para pegawai, apalagi tadi kata Mbak Melta, yang suami istrinya sebagai pegawai itu bisa lebih optimal dengan adanya dukungan support system dalam bentuk instrumental ini. Selanjutnya, dukungan yang berikutnya tentang dukungan informasi. Kadang-kala kan kita tidak tahu pada saat kita ditimpa masalah, sedang dalam titik terendah istilah orang-orang sekarang, ya, itu kita tidak akan terbuka pikiran kita, gimana ya solusinya. Nah, dukungan informasi ini yang paling penting. Support system lah yang membukakan wacana pikiran kita. Yang awalnya tidak terpikirkan, jadi terpikir, oh iya ya,
kok aku nggak kepikiran ya. Kadang-kadang pernah bilang gitu ya Mbak Merta. Gara-gara teman kantor, oh iya kok aku lupa, udah pernah kemarin itu aku dapat yang seperti ini. Itulah dukungan informasi. Dan selanjutnya, sebenarnya ya dukungan sosial, support system yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kira-kira untuk apa saja sih? Apa manfaatnya bagi kita? Bagi Bapak Ibu, bagi saya, Mbak Melta, atau semua yang hadir hari ini. Untuk apa sih sebenarnya support system itu? Secara umum, ya, ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dengan adanya support system. Pertama sekali, itu akan meningkatkan motivasi kita, semangat kita. Kayak tadi nih, Bapak Ibu udah nonton kan sekilas tentang film Give Hands, ya. Itu kan Kak Benson itu awalnya dia itu dibully sama teman-teman sekolahnya, apalagi kalau di Amerika Bapak Ibu tahu sendiri rasis terlalu kuat sekali. Bahkan dia sempat rasa marahnya muncul, dia mau balas perlakuan teman-teman yang selalu membulinya. Ternyata ibu Kak Benson melarang, jangan kamu balas mereka. Pada saat dia mau menonton TV, dilarang sama ibunya pergi ke perpustakaan. Tanpa disadari, dukungan penuh dari ibunya, arahan yang diberikan oleh ibunya, menyebabkan Kak Benson tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia tumbuh menjadi seorang dokter yang sangat hebat untuk Amerika. Dia termasuk ahli bedah saraf yang terkemuka. Hebat ya? Hebat Bu, kan Kak Benson itu juga kan yang pertama ya, dokter bedah saraf yang pertama itu yang membedah dua anak kembar siam ya, benar. Yang dia kepalanya gempet ya. Itu dokter bedah pertama untuk dunia dan Amerika, dia yang termasuk paling hebat jadinya. Terus di dunia politik ternyata Kak Benson sempat menjadi kandidat presiden Amerika tahun 2016. Oh iya ya Bu. Walaupun enggak jadi presiden, tapi jadi kandidat di Amerika, luar biasa. Orang kulit hitam. Ternyata Obama yang mewakili ya kan Mbak Merta. Iya Bu. Itu terjadi karena apa Bapak Ibu semuanya? Nggak terlepas dari adanya motivasi kuat dari support system. Ya, dukungan penuh. Akhirnya yang awalnya lemah, nggak yakin dengan kemampuan, jadi bangkit Kak Benson-nya. Terus apalagi ya manfaatnya? Menghilangkan stres. Aduh, stres itu normal Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah stres, berarti kita nggak normal. Tapi stres yang bagaimana yang normal? Stres yang tidak berkepanjangan. Stres yang tidak membuat aktivitas keseharian kita terganggu. Stres yang membuat kita tetap bisa tegak berdiri, semangat menjalani kehidupan. Tapi kalau sampai kita tidak lagi bisa tidur nyenyak, terganggu semua aktivitas, nggak mau makan, atau malah kebalikannya, asik makan aja, ya, tidak punya semangat hidup, gairah hidup, malah sampai ada pikiran untuk mengakhiri hidup, berarti sudah butuh namanya dukungan support system. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua masalah pasti ada solusi, tapi belum ketemu aja. Nah, di sini butuh support system, biar kita tidak salah dalam mengambil langkah. Kemudian apalagi ya, fungsi support system, agar kita tidak salah dalam membuat keputusan. Decision making kita nggak salah. Pilihan yang kita buat, keputusan yang kita buat, itu arahnya lebih positif. Tidak menyebabkan atau dalam artian tidak mengintimidasi orang-orang di sekitar kita. Tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Itulah gunanya support system. Ini loh pilihannya, sebaiknya ini. Kadang-kadang kita sudah ada pandangan, kalau masalahku ini saat dihadapi masalah, kayaknya aku harus ini. Tapi ada keraguan. Pada saat keraguan itu muncul, kita perlu dukungan penuh dari support system. Selanjutnya apa lagi? Ternyata dengan adanya support system, kita jadi lebih bahagia. Makanya support system itu membuat kita nyaman. Hormon-hormon dopamin dan serotonin kita jadi bangkit loh Mbak Merta.
Betul Jadi sekali, senyum. Bu. Jadi makanya kadang-kadang smile itu ada emoticon smile. Karena apa? Karena ada orang-orang yang begitu care dengan kita, menunjukkan empatinya luar biasa kepada kita. Akhirnya kita bisa tersenyum. Seberat apapun masalah kita, berikanlah senyuman yang terindah. Jadi kita tambah semangat. Walau berat memang senyum itu. Ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira biar support system kita nggak menjauh dari kita, bisa kita pertahankan dengan lebih baik. Apa ya yang harus kita lakukan? Kira-kira apa Mbak Merta? Ngapain Mbak Merta kalau misalnya support system Mbak Merta siapa kira-kira? Yang Suami ya. Anak juga loh, Bu. Oh, Saya kan pernah bilang sama Ibu, oke. kalau saya dalam keadaan kondisi lelah atau kadang dia melihat loh, Bu, merasakan sendiri. Ah, Pada saat saya merasa lelah atau mungkin merasa sedih, dia tuh bilang gini, Bu, smile. berarti kayak itu emoticon ya. Iya, Bu. Ah. Jadi anak sebenarnya support system juga kalau yang sudah punya pasangan. Sudah punya anak, sudah punya pasangan tapi belum punya anak, ya nanti akan datang anaknya sebagai support system bagi kita. Karena bagi ibu-ibu yang bisa menjadi strong itu apabila melihat anaknya hilang semua kesulitan, hilang semua rasa Penat ya, capek. Bu. Benar ya kan Mbak Merta? Apalagi kalau yang untuk yang bekerja. Tentunya untuk yang bekerja ketika melihat anak rasanya tuh happy. Semakin semangat. Nah, gimana cara menjaganya? Pertama sekali, kita biar support system kita tetap bertahan dan memberikan dukungan penuh kepada kita, caranya komunikasi, menjaga komunikasi. Jangan diam-diaman. Kalau marah boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kalau misalnya kesel, boleh. Tapi cobalah membiasakan untuk mengungkapkan. Saya nggak suka Mas kayak gitu. Saya maunya Mas kayak gini. Atau tadi tuh Mbak Merta kasih contoh. Berarti artinya apa? Anaknya Mbak Merta nggak mau mamanya kelihatan cemberut. Akhirnya dia bilang, Ma, smile. Smile. Berarti itu kan komunikasi yang disampaikan oleh anak Mbak Merta. Bagi Bapak Ibu semua, pernah tidak mengungkapkan cara yang seperti ini? Dikomunikasikan. Nggak bisa pakai bahasa kalbu. Nggak bisa pakai bahasa dari hati ke hati. Aku maunya dia paham, masa udah sekian tahun berumah tangga nggak paham maunya aku. Nggak ada yang bisa paham kalau nggak dibilang. Karena masing-masing punya permasalahan. Suami kita punya permasalahan juga. Kita juga punya permasalahan. Biar chemistry-nya dapat loh Mbak Merta. Kadang ego juga, Bu. Itu iya. Kadang merasa ego atau kita merasa gengsi, Bu. Maunya dia duluan kalau punya pasangan. Itu yang perlu dihilangkan. Jangan pernah merasa rendah pada saat kita memulai. Yang paling hebat itu orang yang mau memulai. Kemudian, apalagi manfaatnya? Ya kan, untuk mempertahankan itu, ya dalam artian saling mendengarkan. Ya, agar tadi kan ada dikatakan di awal, take and give. Jangan hanya maunya kita aja yang didengar, ya kan? Kita harus mau menjadi pendengar, karena orang-orang di sekitar kita yang selama ini menjadi support system kita tidak selamanya di dalam kondisi stabil. Dia butuh dukungan kita juga. Artinya kan kita satu frekuensi sama dia. Permasalahan dia juga harus bisa kita handle bersama. Jangan pada saat kita susah saja, kita butuh orang lain memperhatikan kita. Tapi pada saat teman, sahabat, pasangan sedang susah, kita tidak mau mendengarkan. Kemudian bagaimana lagi ya? Saling membantu. Artinya di sini satu sama lain itu saling membutuhkan. Dan satu lagi, jangan pernah membandingkan. Gitu aja kok nggak bisa. Aku dulu aja pernah loh kayak gitu. Aku bisa banget sendiri kok nggak perlu bantuan. Bahasanya memang sederhana, tapi efeknya kepada orang yang mendengarkan statement seperti itu seolah-olah, lemah kali saya ya. Itu aja nggak tahu. Kadang-kadang Bapak Ibu sering bilang ya sama anak, kok itu aja nggak tahu sih? Itu kalian sederhana loh. Ya,
Bapak Ibu udah umur berapa? Jangan-jangan waktu Bapak Ibu seumurnya anak Ibu juga nggak tahu apa-apa juga. Sekarang ahlinya, kayak Kak Benson tadi, ya kan, Mbak Iya. Mirta, dia nggak pandai apa-apa loh. Waktu kecilnya ya Bu ya, dia Iya. dibuatnya untuk laporan harian dia Oh, poor progress ya, berarti Iya. kan progresnya itu lambat ya Bu ya. benar. Dia nggak orang yang intelektualnya yang tinggi, enggak awalnya. Ternyata dengan adanya support system, itu bisa merubah semuanya. Besar sekali dampak support system terhadap kehidupan kita. Makanya support system itu memang bisa membuat kita semakin percaya diri. Kita bisa bangkit dari keterpurukan kita dan kita bisa lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Saya kira kita nanti lebih hidup ini kalau kita dengan diskusi kayaknya Mbak Melta. Oh iya, karena tadi kita bicara berdua aja ya Bu ya. Kayaknya banyak pertanyaan ini ya Bu ya. Iya. Kayaknya ada chat di situ kayak kita Kira-kira pengen lihat ya isinya apa ya. mudah-mudahan bukan cuma join aja ya, tapi ikut mendengarkan dan merasa mau berbagi. Sharing time kita ini, sharing time sederhana, santai. Iya. Kita kan nggak pegang-pegang di depan laptop ini, santai kita yang Mbak Iya. Merta. Oke, ya. Gimana Mbak Merta? Kita buka sesi tanya jawab. Ada tidak yang mau bertanya ini, Bapak Ibu? Oh iya. Belum ada pertanyaan. Belum Mbak ada Merta? pertanyaan Tadi ya. Mbak Merta tanya dulu. Oke. Oke. Iya. Sambil menunggu rekan-rekan bisa raise hand atau di chat juga bisa raise hand ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih buat Bu Mary Hafni telah menyampaikan materi kepada kita semua tentang pentingnya peran support system dalam kesehatan mental kita. Jadi Bu, kan kita pernah diskusi nih Bu. Ya. Support system itu kan tadi Ibu sampaikan kan ada keluarga, ada juga sahabat, teman, kemudian ada pasangan, ada atasan juga. Kita kemarin sempat cerita Bu, apalagi buat ibu-ibu bekerja, yang kita itu jauh dari keluarga ya Bu. Nah, kemudian di lingkungan kita yang jauh dari keluarga, sebenarnya asisten rumah tangga itu sebenarnya support system juga nggak sih Bu? Oh, ini kayaknya Mbak Merta mewakili Bapak Ibu sekalian yang sebagai ibu-ibu bekerja, ya, yang juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Mbak Merta. Sangat Bu. Itu yang memang dalam bahasa sehari-hari kita sering dengar yang namanya konflik peran ganda. Apa itu Bu konflik peran ganda? Artinya Bapak Ibu semuanya dulu kan waktu masih usia remaja, itu kan hanya punya satu status. Status paling dua ada. Pertama sebagai anak, dan yang kedua sebagai siswa, murid, pelajar, mahasiswa. Dan tugas dan tanggung jawab hanya sebatas, ya tanggung jawab sebagai anak kepada orang tuanya ngapain, kemudian kepada guru bagaimana, kerjakan tugas-tugas, sudah selesai. Tidak ada tanggung jawab harus mencari nafkah, harus ngurusi segala macam. Tapi pada saat sudah dewasa, sudah punya pasangan, dan sudah punya tanggung jawab yang bukan hanya satu. Pada saat seseorang memiliki lebih dari satu status sosial, di mana awalnya dia hanya status sosial sebagai anak, ya kan di KTP tidak ada banyak status sosial, statusnya sebagai pelajar, mahasiswa. Tapi pada saat Bapak Ibu memiliki peran ganda selain sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang pegawai. Untuk yang hadir di sini sebagai pegawai BPK, maka akan muncullah konflik peran ganda. Tidak bisa dihindari, akan muncul kadangkala permasalahan-permasalahan yang datang dalam waktu yang bersamaan dan menuntut pemutusan permasalahan, decision making yang saatnya sama juga. Antara saya harus bekerja, saya pergi, anak saya sakit. Loh, gimana ya? Itulah gunanya asisten rumah tangga.
Ya, dalam artian asisten rumah tangga yang Bapak Ibu pilih dan Mbak Merta pilih kan itu perlu seleksi yang selektif. Kita kan tidak mau nanti anak kita kenapa-kenapa. Dalam artian pendampingan yang diberikan oleh asisten itu tidak merusak proses tumbuh kembang anak kita. Walaupun diawasi oleh asisten rumah tangga, pengawasan melekat dari orang tua itu perlu. Makanya sebagian Bapak Ibu mungkin di rumahnya ada CCTV, memantau, ya kan Mbak Merta? Iya Bu. Benar nggak iya? Tapi asisten rumah tangga sekarang canggih-canggih, dia akan cari lokasi yang tidak ada CCTV. Masa iya Bapak Ibu setiap sudut rumah kita ada CCTV? Kan nggak mungkin ya kan Mbak Merta? Iya Bu. Dan untuk bisa saling percaya, satu frekuensi cara pendampingan terhadap anak itulah yang perlu sekali untuk asisten rumah tangga kita. Karena kalau dia agak bertingkah, dia macam-macam dan kita tidak percaya dengan asisten rumah tangga, akhirnya Mbak Meta nggak bisa fokus kan hadir hari ini. Jadi MC kan bisa senyum seperti ini karena yang di rumah terjamin keselamatannya. Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi memang kalau kita ya untuk yang mencari ART ini memang kita banyak kesulitan, apalagi kalau dulu saya sendiri ya Bu ya, kalau dulu itu aduh gimana ya, pasang CCTV bener banget itu Bu. Oh iya, Cuma jadi kita kan cemas ya, cemas ngecek tiap bentar. ngecek ke CCTV, aduh gimana anaknya gitu. Memang kita membutuhkan support system dan saling membangun kepercayaan dengan. Dan itu kan memang antara Mbak Merta dan asisten rumah tangganya itu take and give kan, saling membutuhkan. Iya benar. Sama-sama saling membutuhkan sebenarnya. Dan itu harus ada toleransi. Kadang-kadang keluhan dari asisten rumah tangga juga perlu kita dengarkan. Bu, gajinya tolong naikkan dong. Semuanya pada mahal. Boleh nggak? Nah, gitu ya kan Mbak? Iya benar Bu. Oke. Ada chatting ya Mbak? Ada pertanyaan yang masuk ya? Ada pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu dan rekan sekalian. Di sini ada pertanyaan dari Pak Eko. Ya Pak Eko, ini saya bacakan ya Pak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang teman atau atasan di kantor apabila ada pegawai yang sebenarnya membutuhkan bantuan orang lain tetapi tidak menyadarinya? Apa ya Bu yang harus dilakukan seorang teman? Sebenarnya nih ada nih pegawai yang membutuhkan bantuan orang lain, tapi sebenarnya dia tuh tidak menyadarinya. Gimana ya Bu kira-kira? Kita sebagai temannya, misalnya nih kayak Gaby gitu kan, nah dia sebenarnya dia butuh bantuan, tapi dia tidak menyadari. Jadi kita sebagai seorang teman atau dari atasan kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan kepada teman kita tersebut. Oke. Terima kasih banyak Pak Eko atas pertanyaan yang diberikan. Ya, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi kesannya tidak tidak memvonis artinya. Karena ada sebagian orang, statement bagi sebagian orang pada saat saya mengatakan, menceritakan keluh kesah saya, beban hidup saya, permasalahan saya, maka orang akan menilai saya lemah, orang yang nggak hebat. Artinya nilai positif yang awalnya ada dari lingkungan sekitar saya, akhirnya jadi turun. Itu ada anggapannya seperti itu. Makanya kadangkala ada sebagian orang seperti kata Pak Eko tadi yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia butuh bantuan. Ya, balik lagi seperti kata Mbak Merta, ada rasa egonya, artinya aktualisasi diri. Need yang paling tinggi dalam diri seseorang adalah pada saat dia bisa diakui keberadaannya, kemampuannya. Aku bisa kok handle semua sendiri. Makanya kadangkala ada orang seperti merasa orang yang strong, kuat, ceria. Padahal apakah selalu di dalam kondisi sedih? Gimana ya cara menyadarkan orang tersebut biar dia mau menerima bantuan? Triknya itu kesannya pada saat kita lagi bercengkerama, ceritanya nggak fokus, jangan disuruh langsung ke SCC Bapak Ibu, dia langsung nolak, denial.
Emangnya aku termasuk kayak orang rumah sakit jiwa? Kenapa harus aku ke SCC? Kadang-kala jadi kayak gitu anggapannya. Jadi berikanlah pendekatan persuasif yang perlu. Ya, siapa sih nggak mungkin orang tidak punya teman dekat? Mbak Meta punya teman dekat kan? Punya Bu. Sudah pasti, walaupun udah pindah ke sini dari Kalbar 9 tahun ya Mbak. Iya. Terus pindah ke Medan, kembali ke laptop, pulang kampung ini ceritanya. Pulang kampung Bu. Tetap punya teman kan? Punya teman, biasanya kalau semakin dewasa ya Bu ya. Kalau kita tuh untuk teman terdekat atau kategori sahabat itu makin menipis. Oh, makin berkurang Iya, jumlahnya. makin berkurang. Kadang kita kalau mau cerita, malah diobrolin kemana-mana, Bu. Nah, itu dia. Jadi orang ini mau diapain ya biar dia paham? Pakai trik. Artinya, kan ada masa kumpul makan bareng. Kadang-kadang teman kantor ada kan acara-acara tanpa nggak sengaja ada acara kumpul bareng. Atau makan bareng. Nah, coba dah. Kok kayaknya senyummu nggak ikhlas ya? Kenapa ya? Nah, artinya gini, pada saat orang tertawa semua, dia ketawanya nggak lepas. Kelihatan loh Bapak Ibu semua, ketawa yang tidak dari hati dengan tertawa, yang ikut hatinya tertawa, pikirannya ikut tertawa. Jadi nggak lepas. Jadi pada saat kita melihat hal-hal yang seperti itu, disitulah dukungan emosional. Ya, loh tuh kan, kenapa sih kayak gitu? Atau ada kinerjanya, ada hasil output dari kerja orang tersebut yang kira-kira tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh atasan. Tuh kan, sudah dikasih tahu ini berapa kali. Kenapa ya? Kayaknya kurang fokus ya. Ya, kurang fokus. Kenapa? Kalau nggak mau cerita ya cobalah healing lah sebentar, atau cari siapa kek. Kalau dia punya pasangan, cerita ke pasangan, atau masalahnya juga sama pasangan. Jadi dalam artian, kita tidak bisa langsung mendudukkan orang tersebut, sini dulu, jumpai saya mau bicara. Itu makin membuat pegawai tersebut menolak, malah tidak mau cerita. Carilah teman terdekatnya siapa. Tapi kan Bu, kadang kalau di kantor ya Bu, ya kalau misalnya nih kita udah menyampaikan niat baik sebenarnya, atau kalau memang dia tidak mau mengutarakan secara langsung kepada kita, boleh berkonsul ke SCC kayak saya kemarin tuh Bu. Oh iya, kalau ada sebagian Bapak Ibu yang merasa kalau cerita sama kawan, nanti pasti nyampe kemana-mana. Di situ ICC memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Dan jangan pernah ragu untuk menceritakan apapun keluh kesah beban yang Bapak Ibu rasakan, baik menyangkut keluarga, baik menyangkut atasan sekalipun, nggak akan nyampe kemana-mana Bapak Ibu. Aman, karena kita menjaga kerahasiaan apapun yang Bapak Ibu sampaikan. Itu dia. Jadi dalam artian apa? Kalau memang sulit sekali orang tersebut kita dekati, kita sadarkan bahwa dia butuh bantuan, disitulah perlu persuasif kita lakukan terhadap teman terdekatnya. Kan kau sering jalan bareng tuh, kapas cerita-cerita, ada nggak dia ngobrol? Kita coba cari tahu dulu, gali dulu. Karena permasalahan itu kadangkala kita tidak bisa dapat dari sumbernya langsung. Tapi bisa dari orang terdekatnya. Kalau sudah memperburuk kondisi ataupun produktivitas kerjanya, nah kita perlu coba cari tahu gimana sih kondisi keluarganya. Jangan-jangan dia nggak fokus gara-gara LDR, jauhan, nggak ada support system yang betul-betul mendukungnya. Kalau yang masih single gimana Bu? Nah, kalau masih single berarti BPK itu banyak yang masih single-single. Dan untuk pegawai yang kebetulan pasangan suami istri di BPK itu banyak sekali diberi kemudahan, kan betul nggak Mbak Merta? Kalau ya, suami istri di kantor BPK banyak kali kemudahannya kan Mbak Merta? Mudah-mudahan Bu. Oke, itu dia. Jadi dalam artian bagi, tadi saya sudah katakan, bagi yang belum punya pasangan, jangan pernah sedih. Support system bukan hanya dari pasangan saja. Banyak orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Siapa itu? Bapak Ibu yang paling tahu.
siapakah orang-orang yang bisa buat kita nyaman. Dan sebenarnya support system yang paling tinggi, paling besar adalah diri sendiri. Kalaupun orang-orang menyuruh kita, ayo bangkit, semangat, kamu bisa. Kalau dianya tidak punya semangat. Jadi artinya, support system dari dalam diri itu juga sangat penting. Orang lain bisa beri semangat. Orang lain bisa beri dukungan. Kalau yang bersangkutan tidak mau bergerak, diam di tempat, ya tidak akan jalan juga. Jadi harus saling di sini. Makanya take and give. Kadang kan Bu, kalau misalnya support system itu kan kita butuhkan saat kita memang dalam kondisi down ya Bu ya. Benar. Atau tidak stabil dengan under pressure dari mana-mana ya. Kalau untuk yang single mungkin pengen dapet jodoh, atau misalnya kalau yang single juga ada under pressure dari pasangan, atau dari keluarga juga bisa kan, dari orang tuanya juga bisa. Nanti Bu bisa kita diajarin juga Bu cara relaksasi Bu. Jadi kadang kan mungkin malu Bu, misalnya, atau gengsi ya, aduh ngapain sih, kan saya sehat gitu kan. Mungkin dengan cara yang kemarin kita itu ya Bu ya, relaksasi itu bisa juga, nanti bisa kita sampaikan di akhir ya Bu ya. Oke, iya. Bu, ini kita ada pertanyaan lagi ya. Oh iya, silakan Mbak Merta. Kita bisa ini pertanyaan ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari beberapa peserta. Ini yang pertama, bagaimana jika support system tidak berjalan di kantor dikarenakan lingkungan kerja yang toksik, saling menjatuhkan? Sedih sekali Bapak Ibu, siapapun yang bertanya untuk permasalahan ini, dan tidak sendiri yang punya masalah seperti ini. Kita pernah merasa bahwa lingkungan kerja kita kayaknya nggak nyaman dah. Aku kayaknya nggak cocok dah, bukan passionku di sini. Karena tidak ada yang nyambung. Dan barang ada yang bilang, sebenarnya aku masuk BPK ini bukan keinginanku. Coba dari dulu aku nggak jadi pegawai BPK, pasti nggak kayak gini yang aku hadapi. Ada penyesalan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat kita merasakan permasalahan yang membuat kita terasa jatuh sekali, kita harus, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita menyadari here and now. Itu prinsip dalam proses konseling ataupun psikoterapi. Iya, Bapak Ibu sekarang kan lagi di sini nih. Bapak Ibu kan sekarang sebagai pegawai di kantor BPK nih, iya kan? Dan sekarang apa? Job desk Bapak Ibu adalah sebagai pemeriksa misalnya. Sudah, here and now, aku adalah sebagai pegawai BPK, aku harus mengerjakan pekerjaanku sesuai dengan deadline job deskku ini, terserah. Selama orang-orang tidak terganggu dan tidak dirugikan oleh sikap dan sikapku, ya jangan diambil pusing. Karena apa? Kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent. Apa ruginya kalau orang-orang menjatuhkan kita? Emas itu walau di dalam lumpur, berlian, mutiara, kalau di dalam lumpur sekalipun Mbak Merta, itu akan kelihatan, muncul. Jadi nggak usah kita katakan, aku baik kok, aku kerjanya disiplin, aku nggak pernah terlambat, aku orang yang cukup, artinya dalam artian punya semangat kerja yang tinggi. Itu nggak perlu kita bilang-bilang. Nah, kan tadi sudah dikatakan, support system kita bukan hanya lingkungan kerja. Bapak Ibu nggak sendirian. Kalau tidak ada support system di lingkungan kerja, masih ada support system di lingkungan yang lain. Bapak Ibu pasti punya teman di lingkungan tempat tinggal. Teman kecil. Makanya komunikasi jangan pernah diputus dengan sahabat best friend yang dulu. Tetaplah bina hubungan baik. Kita punya teman kan Bapak Ibu waktu SMA, dan bahkan sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Disitulah kita berbagi keluh kesah. Karena apapun yang menjadi ganjalan kita harus ditumpahkan. Jangan direpres. Karena nanti kayak gunung es, meledak dia, pecah, meletus. Nah, ini yang kedua ya Mbak Merta. Iya. Apa yang harus kita lakukan untuk mensupport teman yang sangat drop? Karena di lingkungan kerja ada rekan yang sangat toksik, di mana mampu membuat satu sama lain terjadi konflik. Oh,
Dia suka lalang ini bahasanya. Lalang ya Bu ya? Iya, Jadi dia lalang, membakar. membakar. Iya, Jadi, awalnya orang nggak panas jadi panas. oh gitu. Berarti sudah teman-temannya udah tahu ya Bu ya sebenarnya. Iya. Cuma nggak enak kali Bu kalau bisa dijauhi, nggak enak. Iya. Terus jadi ini serba salah ya Bu ya? Oke, apa yang harus kita lakukan? Jadi ini untuk kayak support teman yang sangat drop. Iya. Ya, artinya begini, ya. Kita harus dalam artian kan support system itu kan untuk penyemangat nih Mbak Merta. Jadi biar dia tidak drop, jangan lagi udah jangan dipikirin, jangan sedih, nggak boleh dimatikan ekspresi emosi orang. Cara orang mengekspresikan emosinya bervariasi. Biarkan dia menumpahkan rasa sedihnya, biarkan dia menumpahkan rasa marahnya, kesalnya. Nanti dia akan capek sendiri. Pada saat dia sudah calling down, baru kita masuk di sana. Pada saat dia drop, kita alihkan pikirannya. Biar dia tidak terfokus ke situ. Orang yang drop dengan permasalahan ataupun ada toksik di antara rekan kerjanya, itu kan karena fokus pikirannya hanya ke situ. Tapi kalau ada pengalihan, akhirnya Mbak Meta bawa nih, nampaknya lagi sedih nih. Siapa yang lagi sedih ya? Kak Isna mungkin lagi sedih. Terus Mbak Meta bawa ini, yuk Kak Isna jalan-jalan kita. Atau kita makan ini yuk, gitu kan. Akhirnya teralihkan kan? Teralihkan jadinya. Jadi nggak perlu kita bilang, iya, dia tuh memang jahat, dia tuh memang toksik. Nggak usah pula kita kompori juga. Artinya apa? Kamu tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Bangkit, tunjukkan potensi yang sebenarnya. Biarkan orang berkata apa, yang penting kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Selama kita tidak bergeser dari aturan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 norma itu nggak boleh dilepaskan Bapak Ibu. Norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan 3 norma itu, kalaupun ada ucapan-ucapan ataupun sikap teman yang saling menjatuhkan kita tidak perlu ambil pusing. Biasanya orang-orang yang toksik ini, dia akan lelah sendiri, diam sendiri pada saat kita cuekin. Disinilah perlu kita terapkan pepatah, dulu anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kayak pengabaian gitu ya Bu, Iya. ya kalau kita memang tahu ada teman kita yang toksik, mungkin yang bikin konflik, ya kita tetap berteman baik sama dia. Iya. Tapi ya sudah, kita sudah tahu orangnya seperti apa, tapi kita tidak usah ambil pusing ya Bu ya. Kita tetap aja bersahabat, tetap juga menjalin hubungan kerja dengan rekan tersebut. Benar. Karena kedepannya itu ya Bu ya, kalau kita memang pada dasarnya bisa mensupport teman, kenapa tidak? Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap pada saat dia drop, kita alihkan dulu. Jangan kita, udah jangan sedih, enggak, alihkan. Kan kita satu frekuensi sama dia, namanya komunitas kita, circle kita. Kita paling tahu apa yang buat dia bahagia. Alihkan sementara waktu. Dan pada saat dia sudah calling down, tenang, di sanalah kita bukakan pikirannya bahwa apa yang dipikirkannya itu, apa yang didengarnya dari temannya yang membuat dia menjadi drop itu tidak begitu adanya. Ya. Dan pada saat kita sudah bisa bersikap menerima dan tetap berbuat biasa saja terhadap orang yang berusaha menjatuhkan kita, orang tersebut akan malu hati sendiri. Dan dengan sendirinya, dia akan mau tidak mau ya mengikuti circle-nya yang memang tidak saling toksik dan tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Nah, selanjutnya ini apa ya Kak Merta pertanyaannya? Ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau kita tidak punya support system, Bu? Apa iya Bapak Ibu tidak punya support system? Apa iya seorang manusia itu hidupnya sendirian? Bapak Ibu harus sadar bahwa kita ini makhluk sosial. Cuma belum klop aja kali. Keluarga aku nggak mendukung. Terus aku belum punya pasangan. Terus aku juga nggak punya anak. Terus aku juga, atasanku juga asik marah-marah aja sama aku. Kerjaku selalu saja dikomplain, tidak ada yang benar. Akhirnya itu orang merasa sendiri. Ada loh kasus kemarin, ada yang merasa sendiri.
Tapi pada saat tertentu, pada saat dibukakan pikirannya, dia datang konseling ke ICC, dia dibukakan pikiran bahwa ternyata selama ini dia melupakan sahabat-sahabatnya yang lama. Karena sejak di BPK yang dipikirnya temannya hanya di kantor BPK saja. Padahal sebelum dia menjadi pegawai BPK, dia pernah menginjak bangku kuliah. Bapak Ibu pernah menginjak bangku pendidikan dari SD sampai SMP, SMA. Banyak teman-teman yang mungkin selama ini terlupakan. Cobalah untuk memulai membuka komunikasi. Dan salah satu untuk membina support system itu tetap terjaga, salah satunya dengan membuka komunikasi tadi kan Bapak Ibu. Nah, cobalah buka komunikasi. Nggak ada salahnya kita memulai. Segan lah Bu, udah sekian tahun aku nggak pernah hubungi dia. Kok segan? Kan udah saling kenal. Sahabat lama, best friend kita selama ini udah nggak bertahun-tahun nggak pernah saling komunikasi. Kita yang memulai. Dia aja nggak pernah hubungi saya. Ya bisa saja teman Bapak Ibu itu segan. Yalah, mentang-mentang dia jadi pegawai BPK, aku kan nggak ngapa-ngapain. Aku kan hanya sebagai ibu rumah tangga. Nanti kalau aku nelpon dia, dia sibuk, terganggu. Nah, mulailah dari kita. Memulai sesuatu yang baik itu tidak usah menunggu dari orang dulu. Kita yang memulai. Jadi dalam artian, Bapak Ibu, Bapak atau Ibu atau adik siapalah yang bertanya ini, rekan yang bertanya, belum ketemu dan belum menyadari ada support system yang sebenarnya mendukung sangat kuat dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena tidak pernah ada orang yang hidup sendiri Bapak Ibu. Kalau betul-betul merasa nggak ada, datang ke ICC. Benar sekali, Bu. Ke ICC loh. ICC pelayanan psikolog itu adalah berupa bentuk support system juga. Bapak Ibu yang awalnya merasa sendiri jadi nggak sendirian. Jangan sampai kita merasa loneliness. Bahaya kalau loneliness. Merasa kesepian di tengah keramaian. Kasihan sekali itu. Iya, Bu. Buat Bapak Ibu dan rekan sekalian, saya sendiri juga pernah loh Oh iya. Berkonsultasi dengan Mary. Gitu. Kirain pernah merasa loneliness. Pernah juga, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Karena kan kita kan tekanan juga kalau saat bekerja. Kalau dulu waktu masih gadis, mungkin tuntutan ini ya cuma untuk ke orang tua dengan anak gitu kan, sama teman-teman gitu. Semakin bertambah usia biasanya tuh Bu, kalau kita dengan pekerjaan, kalau BPK ini kan Bu pemeriksa, banyaknya ke lapangan, begitu Bu. Jadi buat teman-teman, buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat juga menghubungi seperti Bu Mary agar dapat berkonsultasi, karena saya juga pernah loh. Kita tidak usah malu, tidak usah ragu, karena kerahasiaan untuk apa yang kita konsultasikan dipegang teguh oleh para psikolog dari SSC. Bukan promosi, memang saya merasakan sendiri. Itu iya. Oh, ada yang raise hand ya? Oh iya. Ini berhubung Bapak Ibu maaf ya, karena kami buat suasananya agak santai, jadi kita perlu bantuan support system juga ini untuk bisa mengingatkan kita, Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, dan maaf kalau agak slow respon sedikit ini ya Bapak Ibu. Ada yang mau open mic untuk raise hand? Ada yang raise hand? Boleh di open mic? Silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Maaf Bapak, saya karena nggak pakai kacamata, nggak kelihatan jauh. Bapak Christian. Oh Bapak Christian, selamat pagi Bapak. Baru lihat ini ya. Iya, baru lihat juga nih, ketemu langsung meskipun online ya Bu ya. Iya benar Bapak Christian. Ya. Mohon izin diskusi Bu. Silakan Mbak, silakan Pak. Ya. Selamat siang buat teman-teman juga yang bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu. Izin diskusi Bu, ada 3 hal yang mau saya diskusikan. Pertama, apakah dibenarkan Bu dalam memilih seorang teman atau rekan kerja itu kita berdasarkan atas ini Bu. Pertama, siapa
teman yang mendorong kamu menjadi jatuh, kemudian siapa yang meninggalkan pada saat kamu jatuh, dan siapa yang berada di dekat kamu ketika kamu jatuh. Apakah dibenarkan, Bu, misalkan kita berteman atas istri itu ya, Bu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, ini mungkin sedikit masalah klasik ya, Bu ya. Jadi ini kami langsung nih, jadi saya punya rekan kerja yang sudah sangat lama lah. Itu sudah sejak SMP ya saya berteman dengan dia gitu kan. Dan bisa dibilang dekat sekali lah. Kalau sekarang disebutnya bestie lah, istilah sekarang ya. Nah, cuman karena satu hal nih, Bu, yang membuat hubungan itu menjadi renggang. Jadi karena hutang piutang gitu. Ya klasik, Bu. Jadi klasik. Jadi ya memang karena kami kenal dekat gitu kan. Ya ketika saat teman saya butuh ya saya memberikan bantuan gitu kan. Nah, ini bantuan ini juga sudah lumayan lama gitu, Bu. Dan ketika pada suatu saat saya membutuhkan sesuatu atas dan saya berusaha menagih ya, Bu ya. Nah, cuman ya dia berusaha menghindar, kemudian temperamennya jadi tinggi ke saya gitu. Padahal kan ya posisinya kan sebenarnya saya sebagai menagih uang saya sendiri sebenarnya ya gitu. Nah, atas hal itu jadi hubungan kami renggang. Nah, dan saya sebenarnya nggak kepengen hal itu terjadi ya, Bu, karena memang ya hutang itu adalah hal yang memperuncing silaturahmi. Salah satu memperuncing silaturahmi itu adalah hutang. Dan akhirnya ya sudah beberapa kali gitu kan dia selalu menghindar, kemudian sampai dia di sosial media dia memutuskan hubungan dengan saya, terus di grup dia keluar, jadi dia merasa sensitif sendiri atas hal yang padahal saya sih santai-santai aja gitu loh. Dan misalkan kalau saya telepon pun seolah-olah dia menganggap saya kan lagi hutang, padahal kan saya cuma nanya kabar dia aja gimana hari ini gitu kan, saya tidak. Nah, jadi atas hal yang seperti itu saya harus bagaimana, Bu, dan saya harus berbuat apakah harus saya diamkan, apakah dengan diam berarti kan hubungan kami ya renggang gitu kan, hubungan kami jadi renggang yang dulunya kita sering komunikasi, kita saling berkunjung, dan kita ya tadi kita akrab lah, kemudian jadi renggang. Nah, kalau misalkan saya diam saja berarti saya mendiamkan suatu hal yang renggang itu, Bu. Apakah saya tidak menjadi teman yang abai atas hal itu atau gimana? Nah, kemudian satu lagi, Bu, yang terakhir, apakah kami dibenarkan ya memberikan support, misalkan ada rekan yang terkena hukuman disiplin, Bu, misalkan. Nah, mungkin 3 itu dulu, Bu, pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih, Bu Mary, atas diskusinya dan jawabannya. Dan atas respon dan tanggapannya. Kan berarti apa yang kita sampaikan tadi itu mendapat tanggapan, berarti kan ada manfaatnya lah ya, Mbak Merta, ya. Iya. Saya jawab Pertanyaan pertama ya. Ya, Mbak Merta. Iya, ini tadi disampaikan oleh Pak Christian, apakah dibenarkan, Bu, kita memilih teman itu berdasarkan siapa yang mendorong kita jatuh atau siapa yang ada saat kita jatuh gitu? Begitu, demikian ya, Pak? Iya, betul, Mbak. Oke. Tadi ada di awal kita katakan bahwasanya support system itu adalah orang-orang yang bisa membuat kita nyaman. Nyaman dulu, kitanya nyaman tidak, ya. Dan kenyamanan di antara pertemanan kita, di antara orang-orang yang memang menjadi support system kita itu take and give, terasa, chemistry-nya terasa, dan itu tidak bisa dibohongi. Itu bahasanya hati yang berbicara, dan begitu ya kan, Mbak Merta? Tidak bisa dipungkiri, ya. Kalau kita katakan aku paham kok apa yang kamu rasakan, tapi hati kita tidak ikut andil di sana, itu tidak akan ketemu. Jadi sebenarnya kita bukan membuat list ini teman-teman yang yang kira-kira menyebabkan kita jatuh. Ini teman-teman yang mendukung pada saat kita jatuh. Saya jatuh, dia ada
Dia selalu ada pada saat saya terpuruk misalnya. Inilah baru teman. Ya, kembali lagi. Ya, setiap support system itu dalam diri setiap manusia, individu, itu bervariasi. Ada kalanya ya teman menjadi support system, ada kalanya keluarga menjadi support system, ada kalanya atasan menjadi support system. Jadi dalam artian sebenarnya Pak Christian, yang paling penting, benar tidak ini membuat nyaman. Kalau sudah kita tahu bahwa teman kita tersebut menyebabkan kita menjadi terpuruk, malah menjatuhkan kita, berarti itu kan bukan teman. Yang namanya teman, sahabat, itu adalah saling mengingatkan. Pada saat kita salah, diingatkan. Ya, diluruskan. Itulah teman. Demikian ya Pak Christian. Jadi kalau dalam artian pengalaman hidup kita kan sudah cukup banyak ini. Kita mengenal berbagai macam orang-orang di sekitar kita dengan karakter yang bervariasi. Ya. Dan individual differences itu tetap harus kita ingat sepanjang saat kita menjalin interaksi dengan siapapun. Karena tidak ada manusia yang sama. Dan setiap manusia punya plus dan minusnya. Satu sisi memang dia agak-agak gimana gitu ya, tapi ada sisi positifnya. Jadi bukan berarti kita buat list backlist ya, jelek ini tentang teman kita. Bukan berarti kita tidak mau bertegur sapa sama sekali, tetap komunikasi, tapi ala kadarnya, sekedarnya, tetap tidak memutuskan silaturahim di antara kita. Tetap komunikasinya biasa, dan kita tidak merubah sikap, tapi kita sudah tahu, oh dia punya karakter seperti itu. Ya, minimal kita sudah tahu. Dan kepada siapa kita akan menjatuhkan pilihan bahwa dialah support system kita, kita yang paling tahu. Kenyamanan itu tidak bisa kita paksakan. Nyaman menurut saya, belum tentu nyaman menurut Mbak Merta atau Mas Gebi. Karena itu bervariasi, berbeda satu sama lain. Jadi itu untuk pertanyaan pertama, itu jawaban dari saya Pak Christian. Gimana Pak Christian? Baik Bu. Berarti biar nggak ada anggapan bahwa saya memilih-milih teman gitu loh Bu. Jadi Benar. biar tetap. Iya. Tetap aja, biasa aja. Tapi yang tahu hati kita nyamannya, kecuali kita bilang, aku nggak nyaman loh sama dia. Ya itu kan berarti kita mempublikasikan, mendeklarasikan bahwa aku nggak suka sama dia. Nah, itu kan lain cerita ya kan Pak. Nah, tapi kenyamanan itu alangkah lebih baiknya kita saja yang merasakannya dan kita yang tahu. Ya kan Mbak Merta, terus yang kedua? Tentang utang tadi, gara-gara utang piutang itu memang banyak terjadi di antara kita. Tadi sama seperti yang saya sampaikan di awal Pak, tidak ada salahnya memulai komunikasi. Ini salah satu bentuk kita mempertahankan support system kita. Kita yang memulai membuka cerita, yuk. Awalnya jangan, apakah kemarin-kemarin itu Pak Christian biasa silaturahmi? Cobalah buat silaturahmi dadakan dan kira-kira yakin bahwa teman Pak Christian di sana itu bisa sampaikan dari hati ke hati. Sampaikan keluhan Pak Christian. Aku nih loh ya, sebenarnya kalau masalah hutang yang membuat dirimu jarak sama aku, tolonglah, kapan kau bisa bayar itu kutunggu. Tapi jangan seperti ini, jangan gara-gara hutang, piutang di antara kita, relationship kita terputus jadinya. Uang bisa dicari ya kan Pak Christian, teman betul, susah Bu. dicari. Iya. Jadi dalam artian ungkapkan, kan dia merasa malu nih Pak Christian. Bisa aja dia malu mengakui aku belum bisa bayar, seolah-olah ketemu Pak Christian untuk hutang, padahal kan enggak. Karena terus terang, orang yang punya harga diri, dia akan malu bertemu langsung dengan orang yang diutanginya. Dia berutang dengan teman Pak Christian itu malu sebenarnya ketemu sama Pak Christian, makanya dia menghindar. Ya, dia tidak berani untuk bertatapan muka karena dia tahu dia salah. Cuma dia tidak berani memulai. Makanya kalau memang Pak Christian merasa bahwa ini adalah temanku yang dulunya cukup saling memahami satu sama lain, mulailah, nggak ada salahnya Pak Christian mulai dengan cara apa? Mulailah silaturahmi, berkunjung lebih duluan,
nggak mungkin dia akan tutup pintu, nggak usah, aku terima, nggak mungkin. Saya yakin Iya. dia akan Iya, Bu. terima Pak Jadi Christian. biar saya nggak dianggap debt collector aja, Bu, sama dia gitu kan. Atau Pak Christian agak ragu tiba-tiba ini coba mungkin dia udah save nih nomor Pak Christian, pakai nomor anak. Nah, gitu ya, Bu. gitu triknya Pak. Jadi banyak jalan menuju Tuhan. Ya kan Pak? Iya, iya, sebenarnya saya sih ini, Bu, saya sih hanya sekedar mengingatkan gitu kan. Betul. Ya kalau utang itu adalah Utang harus dibayar, kewajiban. itu harus dibayar gitu kan. Dan ya saya sih udah bilang udah nggak usah janji lah, yang penting mungkin dia ada niat baik lah, mungkin dia bisa mencicil gitu kan. Cuman ya sama ini ya mungkin sudah berjalan berapa lama ya, mungkin hampir 7 tahun kali, Bu, ya. Lama, kalau di bank berapa bunganya itu ya. Iya. Ya saya sih mengingatkan orang tuh kalau punya hutang tuh nanti ibaratnya kalau ya kita mau nggak ada yang tahu ya, Bu, itu nanti akan tidak bisa masuk. Ya saya mengingatkan hal itu terus gitu kan, supaya dia juga oh iya ya ternyata saya masih punya kewajiban terhadap orang lain. Benar. Gitu. Artinya begini, janganlah dia menganggap bahwa ketemu Pak Christian pasti akan menagih hutang. Itu yang perlu diluruskan. Jadi dia nggak menghindar terus, utang-utang, dan ada komunikasi dari dia, dan dia juga tahu dari diri Pak Christian sendiri. Dia dengar langsung ucapan dari Pak Christian bahwa Pak Christian tidak maksa dia harus bayar kontan langsung semua, dicicil juga nggak masalah. Penting ada kelihatan niat baiknya ya kan Pak Christian. Betul, Bu. Nah, berarti perlu disampaikan, dikomunikasikan Pak. Mungkin itu yang belum dia dapatkan. Dia sudah mencoba kayak mau ditagih langsung bayar nih, aku nggak punya apa-apa kan gitu. Sudah, ya kan? Bu. Saya sudah menyampaikan berbagai cara lah seperti Ibu sampaikan tadi. Tapi sepertinya dia malah justru dia yang resisten kepada saya gitu. Oh, dia yang menolak. Oh, sudah Pak Christian lakukan. Sudah. Jadi berarti di sini Pak Christian sudah berusaha untuk membuka komunikasi, tetapi yang bersangkutan tetap melakukan denial bahasanya ya. Iya, betul, Bu. Iya kan Pak? Jadi dalam artian usaha Pak Christian sudah cukup maksimal kalau saya lihat. Nah, berpulang lagi kepada teman yang bersangkutan. Artinya kita sudah punya itikat baik. Tapi dia tetap resisten, dia menghindar, terus kadangkala yang membuat Pak Christian susah karena apa? Dia teman baikku, gara-gara utang piutang aku jadi hilang temanku satu. Nah, jadi kekhawatiran seperti itu yang membuat Pak Christian jadi terakhir yang merasa terbebani yang berpiutang, bukan yang berutang, kan begitu. Artinya apa? Pikiran kita lah yang menyebabkan kita terbebani. Jadi artinya sekarang Pak Christian cukup mengatakan ya sudah, nanti kalau memang mudah-mudahan yang di atas saja yang membukakan hatinya untuk menyadarkan dia, karena usaha Pak Christian sudah ada, ya kan? Itikat baik Pak Christian sudah ada, dan Pak Christian jangan terlalu memikirkan, bukan kita masa bodoh dengan dia, tapi dalam artian kalau Pak Christian mikir, kok dia gitu ya, kok aku kayak debt collector gak jadi buatnya ya, kok dia ngindar terus ya, padahal aku gak ada nagih-nagih setiap saat, itu kan karena permainan pikiran. Permasalahan, ganjalan, unek-unek yang kita rasakan tanpa kita sadari, berawal dari pikiran kita. Nah, pikiran kita lah yang harus, oh ya wes, sekarang ini dia sedang dalam kondisi yang gak bagus dan tidak mau saya dekati, ya udah, mudah-mudahan suatu saat hatinya akan terbuka. Baik, Bu. Kebenaran itu akan ditunjukkan juga kepada teman itu. Mudah-mudahan kami juga doakan Pak dari sini. Baik. Terima kasih, Bu. Teman yang sempat hilang itu bisa baik kembali, relationship-nya juga bisa terbina kembali, Mbak Mirta. Iya, amin. Yang ketiga tadi ada yang ketiga kayaknya. Yang ketiga tadi bagaimana memberi support kepada rekan ya Pak ya? Iya, apakah dibenarkan kita memberikan support kepada teman yang terkena hukuman disiplin? Oke, hukuman disiplinnya seperti apa gitu ya Pak ya? Apakah memang yang sudah dalam tingkat yang berat atau masih ringan? Kadang kan ada yang sudah berat, sudah ya, mungkin dari sedang ke berat lah Mbak, dari sedang ke berat gitu.
sedang keberat. sedang keberat Bu. Apa Berarti diberatkan? agak down gitu berarti. Iya. Sebenarnya support system itu tadi ada dikatakan dalam bentuk apa saja. Dukungan emosional, dukungan dalam bentuk instrumental, dukungan dalam bentuk penghargaan. Artinya apa? Pada saat seseorang itu mendapatkan hukuman, dia kan pasti terpuruk. Dia merasa masa depan dia gimana ya? Aku punya tanggung jawab. Anak istriku, keluargaku, gimana kondisinya. Nah, itulah artinya kita hadir di sana. Tadi kan Pak Christian buat list ini. Pada saat saya terpuruk, siapa saja sih teman saya? Yang namanya teman bukan hanya pada saat kita lagi banyak uang aja, Mbak Merta. Jadi bukan pada saat kita di posisi kita di atas. Ya, biasanya begitu, Bu. Nah, itu manusiawi sih, ya, itu apa kebiasaan manusia pada umumnya. Iya. Ya, tapi masih banyak orang-orang yang tetap setia menjadi sahabat, teman kita untuk berbagi pada saat kita jatuh. Pasti ada, walaupun tidak sebanyak pada saat kita di atas. Itu. Jadi sebenarnya disitulah peran support system bagi orang yang tadi Pak Christian katakan mendapatkan hukuman disiplin. Dia butuh dukungan, artinya apa? Semangat yang dari kita berikan, empati yang kita berikan. Janganlah pula dia kena disiplin, kita menjauh semua. Tempat duduknya diasingkan. Jangan seperti itu. Jadi tetaplah bersikap biasa, ngobrol biasa, dan coba menyinggung masalah-masalah yang sensitif yang sedang dialaminya dulu. Bicara santai aja dulu. Kayak ini ya Bu ya, bisa kayak ngajak jalan-jalan kali Pak, ngopi gitu Pak. Ngopi Jadi masak. kali Pak. Jangan bahas itu dulu. Dia sukanya apa kayak tadi saya bilang. Atau mancing yuk. Mungkin memang sebenarnya beliau membutuhkan juga rekan-rekannya tuh ada pada saat kondisi seperti itu ya Bu ya. Benar. Jadi bukan pada saat kumpulnya, pada saat dia dalam kondisi di atas, dia sedang banyak duit, dia sedang baik-baik saja. Tapi sebenarnya support system ini sangat dibutuhkan pada saat seseorang itu dalam kondisi terpuruk. Tadi saya katakan ada bahasa istilah yang di masyarakat sangat familiar, yaitu pada saat berada di titik nol. SPBU kata orang. Itu dia. Mulai dari nol ya Bu? Iya, mulai dari nol. Itu dia. Jadi nggak ada salahnya Pak Christian berikan dukungan. Kalau bisa dilibatkan teman-teman yang lain tetap biasa aja. Jangan memandang dia agak, kan pandangan body language itu mempengaruhi. Ya, ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali Pak Christian. Ini ada pertanyaan lagi ya Bu ya? Oh iya. Ada 3 pertanyaan lagi. Kita yang nomor 4 ya Bu. Oke. Bagaimana jika support system yang paling diharapkan, yaitu keluarga, tidak dapat diandalkan? Sementara teman kerja juga tidak sepenuhnya ada dan dapat dipercaya. Wah, ini kompleks ya Bu ya. Udah hampir di seperti ini, tidak ada lagi yang terdekat kayaknya ya Bu ya. Keluarga tidak dapat diandalkan, rekan kerja juga tidak sepenuhnya ada dan dapat dipercaya. Monggo Bu. Iya, oke. Keluargaku bukan surga bagiku. Kan itu dia, padahal waktu kecil kita Bapak Ibu. Apa-apa mama, apa-apa bapak. Kita kan butuh sekali dukungan dari kedua orang tua dan saudara-saudara keluarga inti kita. Tapi pada saat kita sudah dewasa, ternyata keluarga tidak lagi menjadi peran penting bagi kita dalam memberikan semangat dan motivasi kita menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kita sudah semakin luas lingkungan sosial kita. Kita banyak memiliki status di luar sana. Ini kan tadi dari keluarga, terus teman kerja juga nggak dapat dipercaya. Siapa lagi support system? Tadi saya sudah katakan, psikolog yang ada di ISIS nih Bapak Ibu, yang bisa menjadi support system. Selain itu siapa lagi? Teman kan bukan hanya teman kerja.
Saya sudah sampaikan tadi di atas bahwasannya Bapak Ibu kan nggak langsung jadi pegawai BPK. Bapak Ibu nggak langsung jadi sebagai atasan atau apapun juga di kantor. Sebelumnya punya teman kan Bapak Ibu? Di antara fase-fase kehidupan yang sudah dilewati, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ada yang S2, ya kan? Pasti ada 1-2 teman yang masih langsung komunikasi sampai saat ini. Itulah yang akan bisa menjadi support system. Nggak ada juga. Coba bangkitkan awalnya dari diri sendiri. Saya katakan, support system paling kuat adalah diri sendiri. Luruskan mindset. Pikiran Bapak Ibu yang mengatakan bahwa saya sendiri, I am alone. Sedih kali kayak film I am alone. Oh, oh itu yang ditinggal anak-anak itu ya Bu ya, di rumah sendirian. Nggak pernah ada yang sendiri. Ya, kita tidak pernah sendiri. Bapak Ibu yakinlah, tidak pernah sendiri. Akan tetapi permainan pikiranlah yang menyebabkan Bapak Ibu merasa sendiri. Kita tidak akan bisa ya mempercayai seseorang kalau kita tidak mencoba untuk membuka diri. Belajarlah untuk mempercayai orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, binalah hubungan baik. Dan membina hubungan baik itu nggak bisa bimsalabim, langsung jadi ini best friend, bestinya Pak Christian kan tadi yang seperti dikatakan Pak Christian, itu kan tidak terjadi hanya dalam setahun pertemanan, itu bertahun-tahun. Siapa yang sudah bertahun-tahun mengenal kita? Bisa saja teman SMA kita dulu, teman waktu kecil kita dulu, teman waktu kita di perguruan tinggi, di bangku kuliah sebagai mahasiswa, pasti ada. Ya, kalau keluarga tidak lagi menjadi tempat kita berbagi keluh kesah. Kalaulah sahabat teman kerja tidak lagi menjadi tempat kita berkeluh kesah. Nggak satu pandangan, nggak satu cara menyikapi semua persoalan. Kita bisa tempat lain. Bapak Ibu kan punya komunitas yang lain. Itulah gunanya komunitas. Bisa saja di lingkungan tempat tinggal, ikut komunitas, apakah kegiatan Karang Tarunanya atau kegiatan ibu-ibu PKK-nya, kan banyak status sosial Bapak Ibu bukan hanya di tempat kerja sebagai pegawai BPK saja, bukan hanya sebagai anak saja. Mungkin aturan yang dibuat keluarga dulunya bisa kita terima, tapi pada saat kita dewasa, kita merasa aturan keluarga itu sudah tidak sefrekuensi lagi dengan cara pandang kita. Dan kita menganggap keluarga tidak lagi menjadi support system. Tapi kita harus mencari dan melihat, menggali lebih dalam lagi siapa support system kita. Pertama sekali, galilah support system dalam diri Bapak Ibu. Aku bisa, aku mampu. Iya kan? Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana mengatasi rasa kecewa saat kita bermaksud baik itu bukan Bu. Okay. Tapi disalahpahami oleh rekan kerja. Jadi ini posisinya dia kayaknya ada maksud baik, terus disalahpahami oleh rekan kerja. Jadi teman yang bermaksud baik itu jadi kecewa. Padahal dia niatnya baik Bu ya. Iya. Tapi disalahpahami rekan kerja. Oke. Iya, persepsi kita tidak akan pernah sama dengan persepsi orang lain. Niat baik kita belum tentu bisa diartikan baik untuk setiap orang yang menerima kebaikan kita. Ya, karena apa? Yaitu tadi, Ibu Bapak kalau bisa memahami individual differences tadi, itu dalam segala kehidupan kita akan lebih legowo menerima sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dimanapun sikap lingkungan sosial kita akan bisa menerima. Ya wes, aku niatnya baik, kalau dia seperti itu ya sudah. Oh maaf lah ya, cukup kita katakan, oh ya maaf lah ya, memang maksudku baik, kalau memang nggak tepat, aku minta maaf ya, nggak ada niat apa-apa sih. Tanggapi dengan santai. Jangan pula gara-gara dia nolak kebaikan kitanya jadi malah marah sama dia. Bahasa Medan SKT ya Mbak Merta. SKT begado jadinya Bu. Begado, itu bahasa Medan begado. Bapak Ibu tahu nggak begado? Konflik, nggak baik kan?
Itu dia. Jadi kesalahpahaman ini ya, selagi kita tetap bersikap baik, jangan pula setelah kita ditolak sama teman kita yang kita sampaikan maksud baik kita tadi, kita malah musuhi dia, berubah sikap dia. Nah, ini akan berkepanjangan. Cukup kita katakan, oh ya sudah, aku kan hanya kasih masukan. Maaf kalau aku kurang tepat ya. Oke, sorry ya. Nah, respon dengan santai. Ya, jangan itu menjadikan beban bagi kita. Ada istilah orang, hidup sudah sulit, jangan dibuat lebih sulit lagi. Nah, nikmati hidup ini, easy going. Ya kan Mbak Mirta? Ya, Bu, lanjut dari pertanyaan sebelumnya tentang rekan yang toksik. Apakah boleh jadinya kita punya prinsip berteman secukupnya, datang, kerja, dan pulang, apakah itu dianggap antisosial dan menganggap orang lain dapat menyakiti kita? Wah, ini Bu, apa ya? Dilema Bu, dilema di antara rekan memang di BPK. Jadi kita itu Bu, kalau di antara pemeriksa itu ada kadang ditanamkan sikap apa ya? Apatis. Skeptis. Oh, skeptis. Ada skeptis. Jadi itu kan biasanya ke Pemda apa jadi ke sini. Jadi kita kadang merasa ada rekan itu yang toksik gitu Bu. Memang mungkin dia merasa juga memang rekan ini memang toksik gitu. Tapi ada kalanya kan kita juga di sini disampaikan apa boleh jadinya kita punya prinsip berteman secukupnya. Ini untuk di areal kantor ini Bu. Area kantor. Iya. Artinya dia tidak terlalu mendalam dalam berteman. Iya. Hanya kulit luarnya saja. Say hello. Jadi dia apakah itu dianggap antisosial ketika di kantor ini kita berteman secukupnya, datang, kerja, dan pulang, dan menganggap orang lain dapat menyakiti kita. Nah, tapi ini ada anggapan lain, Bu. Kan dibuat Menganggap orang lain dapat menyakiti kita. Nah, itu yang kalau tadi mungkin berteman secukupnya, mungkin kepilihan ya, Bu. Benar, ya. Nah, benar. tapi kalau menganggap orang lain dapat menyakiti kita, ayo, monggo Bu, dijawab Bu. Itu tadi seperti kata Mbak Merta, pilihan itu. Kalau kita datang, kerja, pulang, udah. Apakah kita antisosial? Antisosial bukan seperti itu. Selagi kita masih bisa menempatkan diri kita, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun kita berada, kita belum termasuk orang yang antisosial. Tapi kalau kita menganggap orang lain dapat menyakiti kita, nah itu yang tidak baik. Artinya apa? Berarti ada pikiran negatif, konsep yang negatif tentang orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi ada istilahnya ada dugaan-dugaan yang belum tentu benar adanya. Karena itu kan hanya permainan pikiran lagi. Oh, nanti kita menduga, dia nanti ini mau ngapain aku nih, menjatuhkan aku nih. Dia nanya ke aku tentang cara untuk membuat laporannya, habis itu nanti diambilnya alih, dibuatnya nama dia. Berarti kan artinya apa? Artinya kita yang menduga seperti itu. Dengar ya Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua. Perasaan atau dugaan-dugaan kecurigaan, ya, rasa marah, kesal, kecewa, ya kan, artinya benci dan menduga orang akan menyakiti kita, itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Itu prinsip negatif yang sebenarnya tidak harus ada dalam diri kita dan perlu kita coba untuk dikurangi. Hilang langsung mungkin nggak bisa, tapi dikurangi bisa. Bapak Ibu kurangi perasaan-perasaan negatif yang menduga orang akan menyakiti kita. Ya, apa benar dia menyakiti kita? Dalam artian apa? Mungkin itu trauma dia, lihat temannya ada yang disakiti. Nanti aku akan juga. Itu kan belum terjadi. Pengalaman pribadi mungkin pernah Bu. Benar. Jadi ada teman yang mungkin dari ini pekerjaan menjatuhkan itu mungkin ada hubungannya juga kali itu kan melanjutkan tadi kan dia pada saat itu ada yang menjatuhkan gitu padahal dia tidak berbuat demikian jadi macam Trauma. ada seperti ya Bu nanti jangan yang ini menyakiti saya gitu Bu daripada kecewa gitu Bu ya. Iya, artinya trauma itu memang pada umumnya orang pernah mengalami masa-masa yang sulit yang menyebabkan dia trauma. Ya, itu ada dalam diri seseorang kadangkala. Tapi apakah trauma itu akan
kita bawa terus sepanjang kehidupan kita, itu akan menyebabkan proses tumbuh kembang kita. Proses kita untuk bisa maju, yang namanya berkembang itu progres, bukan regresi. Selagi kita masih dihantui oleh masa-masa yang lalu, kita tidak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan mencapai yang namanya aktualisasi diri. Jadi, artinya apa? Here and now harus ditanamkan lagi dalam pikiran kita. Sekarang loh, yang sekarang ini saya posisinya ngapain? Teman saya itu gimana? Dia itu menyakiti saya yang lalu. Udah pas. Ya kan? Future, apakah nanti saya akan disakiti? Yang akan kejadian nanti sore aja kita nggak tahu. Tapi cobalah untuk berpositif thinking. Berpikiran yang positif. Ya, ya sudah, artinya kalau dia memang pernah seperti itu, kita tahu. Waspada boleh. Tapi bukan berarti kita akan dihantui oleh pengalaman-pengalaman buruk kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Pertanyaannya. Ya, kan? Oh iya Bu, tadi kan kita janji Bu kan ini yang untuk relaksasi itu loh Bu. Oh, iya. Itu relaksasi yang itu sudah pernah dan sudah pernah ya. Siapa tahu Bapak Ibu yang hadir sini masih belum pernah. Ada yang belum ini ya? Relaksasi itu bisa dilihat di YouTube-nya SCC. Oh, SCC. Ada proses relaksasi, Bapak Ibu semuanya itu bisa dikendalikan dengan cara apa? Pada saat Bapak Ibu dalam kondisi betul-betul mendapatkan pressure yang luar biasa dan support system belum bisa hadir di saat dibutuhkan, maka support system yang paling kuat adalah diri sendiri. Ya, cobalah kembangkan diri Bapak Ibu, ya, seberat apapun permasalahan, ya, kehidupan yang Bapak Ibu hadapi, yakinlah Bapak Ibu tidak sendirian. Bapak Ibu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang sayang sama kita. Ya, dan jangan kita lupakan dan jangan kita sia-siakan kesempatan berharga untuk bisa berada dan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintai kita. Demikian Kak Merta. Oh iya, dari Bapak Ibu sudah masih ada lagi yang akan menyampaikan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Oke. Bagaimana cara menentukan atau memilih support system yang tepat? Hal-hal apa saja yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih support system yang baik? Oke. Bagaimana cara menentukan support system yang tepat? Hal apa saja kan yang harus menjadi pertimbangan? Pertimbangan pertama kali kita tentukan dulu support system ini cocok tidak untuk kita. Dari hati ke hati ya Bu ya. Nyaman, bikin nyaman nggak ya? Iya. Kuncinya nyaman dulu. Kenyamanan saya, kenyamanan Mbak Merta pasti beda. Atau yang kira-kira bisa membuat kita bahagia, ya. Dan orang itu tetap dalam artian dia memberikan dukungan penuh kepada kita di saat kita butuh. Ya, itulah support system yang tepat. Ya, jangan kayak tadi yang saya sampaikan kepada Pak Christian, jangan pada saat kita di atas, jangan pada saat kita menjabat saja baru dia ada. Itu bukan support system yang tepat sebenarnya. Dan itu sebenarnya kita tidak bisa memungkiri hati kecil kita. Terasa Bapak Ibu, hati nurani kita merasakan benar tidak orang ini tulus atau tidak. Tepat tidaknya itu kita rasakan dengan hati kita. Ketulusan itu tidak bisa direkayasa. Memang personality itu artinya topeng. Tapi pada saat kita tidak bertemu dengan support system yang memakai topeng, itu tidak akan kita dapat chemistry-nya. Dan pertimbangan apa saja yang dalam memilih support system yang baik, ya, pertimbangannya dalam artian sesuai tidak dengan yang dibutuhkan. Kadangkala ada yang over, terkesan agak kepo. Kita nggak butuh, dia yang datang. Contohnya aja, Mbak Merta, ayo dong konseling sama saya. Ayo dong, cepet dong. Nah, itu nggak tepat. Jangan kita bujuk-bujuk orang untuk cerita. Ceritalah. Jangan seperti itu. Jadi dalam artian, support system yang baik, kita yang akan mencarinya. Kita yang berusaha mendapatkannya. Ya kan? Dan kita merasakannya.
Baik, kategori baik menurut Bapak Ibu, standarnya kan setiap orang berbeda-beda. Ya, konsep baik ini dalam arti apa? Ini sangat subjektif sekali. Jadi sebenarnya yang membuat nyaman itu yang paling tepat sebenarnya. Jadi kalau baik ini kacamatanya kan beda-beda Beda-beda tiap ya, orang ya kan Mbak. Selanjutnya yang ke-8, apa ini ya Mbak? Selain komunikasi dan pendekatan, bagaimana cara untuk dapat menjadi support system yang baik, khususnya untuk pasangan atau anak. Ini untuk yang udah berkeluarga ya Bu ya. Apakah dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan atau hobi pasangan atau anak dapat menjadi salah satu cara Bu? Oh iyalah, apalagi Bapak Ibu yang sibuk dari Senin sampai Jumat, malah kalau jadi bagian pemeriksa harus meninggalkan keluarga selama berapa lama tuh Mbak Melta, sebulan ya? Sebulan, 2 bulan, kalau di pusat bisa lama Bu. Lama, tuh kan kasihan ditinggal. Nah, quality time itu yang paling penting, ya. Artinya, apakah kita dapat menjadi support system bagi pasangan kita untuk hal-hal yang sederhana? Kalau nggak sempat ketemu langsung, makan bareng siang, ditanya, udah makan tadi? Ini kan cara untuk berkomunikasi sudah sangat mudah sekarang, fasilitasnya gampang. Ya, bisa video call, bisa nggak sempat juga chatting, ingat ya, atau voice note segala macam. Jangan lupa makan ya. Dan apakah dengan ikut kegiatan hobi atau pasangan dapat menjadi salah satu cara? Benar. Kita masuk ke dunia anak kita. Mama yuk main yuk. Kita ikut bermain walaupun capek luar biasa. Gunakanlah waktu-waktu yang sempit ya untuk mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan oleh anak kita. Dari Senin sampai Jumat, mamanya sibuk, kadang pulang malam. Sabtu sampai Minggu, mamanya juga sibuk. Kapan lagi untuk anak? Karena apalagi punya anak balita, itu masanya bermain. Nah, disitulah masa-masa kita harus ikut kepada dunia dari anak kita atau pasangan kita. Ya nggak mesti juga kalau nanti suka climbing pasangan kita ikut, enggak. Artinya, oh ya Mas, gimana tadi? Bukan kita masih ikut semua kegiatannya, tapi artinya ada perhatian di sana, dukungan emosional, dukungan penghargaan. Ih keren ya Mas fotonya, ih cakep kali ya Mas, di atas bukit keren Mas. Nah, itu dukungan penghargaan. Walaupun kita tidak ikut di sana, kita tidak mampu panjat tebing, tapi pada saat dia share foto kita, jangan kita bilang, gitu aja, biasa kok, hari-hari itu aja yang di-share, bosan saya. Itu berarti nggak support system yang kita berikan. Atau kita lihat ini, pasangan kita sedang kayaknya wajahnya agak-agak kayak jeruk purut kayaknya ya Mbak Merta. Jangan kita apatis, kita diamin aja. Kita harus lebih care, itulah dukungan emosional. Ya, empati kita harus ditumbuhkan. Ya, dalam artian kadang-kala kan Bapak Ibu juga sama-sama lelah ini, sama-sama kerja pulang kantor. Kadang ada perasaan, alah emang dia aja yang capek, aku juga capek. Kan gitu. Nggak boleh ada statement seperti itu. Pasangan harus saling mengisi, saling melengkapi. Kita tidak sempurna. Dengan adanya pasangan, maka pasanganlah yang akan menutupi kekurangan kita. Kelebihan pasangan kita dari diri kita, ya, berarti dia menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Dan kita bukan manusia yang sempurna, kita juga punya kekurangan. Ya, karena apa? Pasangan itu dipertemukan kan diawali dari pola asuh yang berbeda, akhirnya disatukan dalam rumah tangga. Gimana bisa cocok? Jadi jangan pakai istilah nggak cocok aku sama dia. Emangnya baju Bapak Ibu? Nggak baju. Cocok itu tidak akan ada. Tapi harus saling mengisi, saling menghargai, saling menerima kekurangan masing-masing. Sadarilah, kita tidak sempurna. Di luar sana kita bisa sebagai atasan, tapi di rumah status kita adalah sebagai istri. Di rumah status kita sebagai ayah dan sebagai suami, bukan bos, bukan manajer, bukan main perintah-perintah saja. Istri bukan babu. Ma, angkat tuh, baju tuh. Di sana baju kotorku, sepatuku. Enggak.
ya, kerjasama. Suami istri adalah teamwork. Timur ya Bu. Iya, bukan ada atasan bawahan kalau pasangan. Enggak. Prinsip juga bisa. Nggak bisa berkeluh kesah sama teman, tadi lo di kantor aku gini-gini. Cerita. Kalau pasangan nggak nanya, nggak cerita, gimana Mas tadi di kantor? Jangan pula, aduh nggak sempat lagi nanya, capek deh. Nah, Berarti komunikasi ya Bu ya. benar. Perhatian-perhatian kecil. Sekali-sekali nggak sempat masak, buat surprise, sekali-sekali kita masak. Walaupun ada ART di rumah, yakin ya Bapak Ibu semua yang ada di sini, terutama Bapak-Bapak, kan pingin ya, rindu masakan istri ya Bapak Ibu. Jangan main tunjuk aja, jangan asisten rumah tangga aja yang masak. Telur dadar pun yang kita buat, kalau dibuat dengan cinta, dengan kasih sayang, itu udah nggak kayak telur dadar lagi, kayak bistik ya kan Bapak Ibu ya. Beneran. Sambil colek-colekan kali Dia dulu zaman pacaran kali ya. Kalau yang udah berkeluarga ya. Jadi jangan pas waktu awal-awalnya aja, tahun pertama aja, kaulah bulan, kaulah bintang, hati-hati Mama, jangan jatuh ya. Pelan-pelan jalannya, jangan gitu, jangan awal-awal aja. Semakin panjang usia perkawinan kita, semakin banyak hal-hal baru yang perlu proses penyesuaian. Jadi sepanjang usia perkawinan, kita dalam proses penyesuaian diri dan harus saling mensupport satu sama lain. Jangan nanti ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang. Iya kan Mbak Merta? Iya. Itu dia ya Bapak Ibu dari saya. Masih ada lagi? Ada lagi kah? Udah? Oke. Ya, sudah selesai pertanyaannya. Oke. Ya, demikian diskusi dan tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Bu Mary Harni telah menjadi narasumber kita. Terima kasih kembali. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua tim ICC yang telah mempercayakan saya untuk mengisi pada hari ini. Kerjasamanya luar biasa, kepercayaan diberikan juga luar biasa, dan juga tanggapan daripada audiens juga luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan, sharing time kita yang santai ini, di sofa yang cukup empuk ini, ya kan, membuat kita cukup rileks ya nggak Mbak Merta? Jadi bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, Mbak Merta, dan juga Bapak Ibu semuanya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tepat di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Semua murni karena kesalahan saya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Saya ambil alih. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan tentang pentingnya peran support system dalam kesehatan mental kita dan juga keluarga. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita perlu memahami sebenarnya support system itu apa. Itu support system adalah hubungan timbal balik yang simbiosis mutualisme, berarti kita sama-sama saling menguntungkan. Jadi ketika kita ingin mencari siapakah support system kita perlu juga membuat checklist. Bisa Bapak Ibu membuat checklist berdasarkan dari materi yang disampaikan Bu Mary, itu dimulai dari siapa ya, keluarga, pasangan, teman, atau atasan. Kemudian dilanjutkan tipe-tipe yang support system ini seperti apa, yang memberikan dukungan emosional, memberikan penghargaan, ataupun dukungan instrumental, dan juga dukungan informasi. Selain itu, kita juga perlu memilah seperti apakah support system itu dapat dikategorikan, yaitu dapat meningkatkan motivasi kita, mengurangi stres. Nah ini untuk para pegawai BPK terutamanya. Dan juga dapat membuat pilihan positif bagi kita sendiri. Kemudian meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah buat Bapak Ibu dan rekan sekalian, jangan lupa bahagia. Walaupun ada masalah, pasti setiap manusia mengalami yang namanya masalah. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Pasti ada. Kita juga bisa memohon kepada Tuhan, mungkin diberi pencerahan juga, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, ada dari SCC Pusat ingin menampilkan flyer.
kita tutup, saya punya pantun. Banyak jalan menuju Roma. Cakep. Kita bertemu di sharing berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.